Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Apriliani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Hukum dari mata kuliah Hukum Investasi. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai penanaman modal. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada bentuk penanaman modal. Yang pertama, penanaman modal langsung adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor secara langsung. Investor akan menggunakan modalnya untuk membeli aset real berupa tanah, apartemen, rumah, atau emas. Dalam hal ini, investor harus menganalisis dan menentukan keputusan untuk membeli dan menjual sahamnya. Maka dalam hal ini, investor terlibat secara aktif dalam investasi langsung. Yang kedua yaitu ada penanaman modal tidak langsung, yaitu penanaman modal yang berbentuk aset finansial seperti saham atau obligasi. Dalam hal ini, investor tidak mengelola aset secara langsung dan diperlukan manajer investasi. Dengan kata lain, kehadiran investor secara fisik tidak diperlukan karena tidak perlu repot menganalisis maupun mengambil keputusan karena portofolio dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya itu penanaman modal dalam negeri. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam usaha penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya itu ada asas-asas penanaman modal di Indonesia menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua ada atas keterbukaan, maksudnya itu terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Ketiga ada asas akuntabilitas. Jadi setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara penanam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat ada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Intinya itu perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dengan penanam modal dari negara asing lainnya. Ya, selanjutnya itu ada asas efisiensi berkeadilan. Intinya pelaksanaan penanam modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan berdaya saing. Yang selanjutnya ada asas berkelanjutan, yaitu secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya ada asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanam modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selanjutnya asas kemandirian, yaitu asas penanam modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi wilayah dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu kebijakan dasar penanaman modal. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, untuk menguatkan daya saing nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Nah, dalam menetapkan kebijakan dasar di atas, pemerintah pertama memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang kedua, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan yang terakhir itu membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selanjutnya itu penanaman modal asing atau PMA. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya itu teori timbulnya penanaman modal asing. Yang pertama itu ada teori siklus produk. Teori ini tuh menyatakan bahwa perusahaan pada awalnya didirikan secara lokal dan akan berekspansi ke pasar luar negeri sebagai respon atas permintaan dari luar negeri akan produknya. Jadi seiring waktu perusahaan itu akan tumbuh di pasar luar negeri, dan setelah itu bisnis luar negeri yang mungkin akan menurun kecuali dapat melakukan diversifikasi produknya dari para pesaing-pesaingnya. Selanjutnya itu ada teori integrasi vertikal dalam mikroekonomi, manajemen, dan ekonomi politik dan internasional. Integrasi vertikal mengacu pada pengaturan di mana rantai pasokan suatu perusahaan diintegrasikan dan dimiliki oleh perusahaan tersebut. Biasanya setiap anggota rantai pasokan menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dan produk tersebut bergabung untuk memenuhi kebutuhan bersama. Integrasi dan ekspansi vertikal diinginkan karena mengamankan pasokan persediaannya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan pasar yang dibutuhkan untuk menjual produknya. Cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.